Pilpres masih jauh tapi koalisi sudah terbentuk, koalisi 3 partai, koalisi Indonesia Bersatu. PDIP kemana ya meskipun memang bisa mencalonkan sendiri. Kalau koalisi sudah terbentuk siapa capresnya? Itu yang juga jadi pertanyaan. Dan itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini di Studio TV One dengan baju yang sama Bang Kodari. Selamat malam. Kita Malam. kaos hati ya. Iya. Merah lihat itu tuh kita merah. Koalisi. Oh ya Koalisi satu hati. Oke, baik, selain itu lewat sambungan Zoom saya juga sudah tersambung ini dengan Pak Nur Sirwan. Selamat malam, Assalamualaikum. Pak Jazilul Fawaid, selamat malam, Assalamualaikum. Bang Viva Yoga, selamat malam, Assalamualaikum. Bapak-bapak, selamat malam semuanya. Mbak Caca. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ke narasumber atau mungkin ke Bang Kodari, saya ingin ke PDIP terlebih dahulu. Pak Nur Sirwan, tolong dong ditanggapi Pak, ini bagaimana koalisi yang sudah terbentuk? Karena sudah keluar statementnya dari Pak Hasto ya bahwa gak apa-apa, gak ngerasa ditinggalkan ataupun juga meninggalkan, seperti apa? Ya tentu tidak perlu harus merasa ditinggal. Jadi yang memang sebaiknya demikian. Kalau mendasarkan kepada pemahaman koalisi untuk juga sebagai pendidikan politik bagi rakyat, tentu koalisi itu berproses dari mulai sebelum pemilu, pada saat pemilu, kemudian pada saat sudah terbentuknya pemerintahan baik itu yang tampil maupun tidak berkesempatan tampil, sampai berlangsungnya pemerintahan masa bakti tersebut. Itulah makna koalisi yang diharapkan, sehingga menjadi sebuah dasar menggunakan visi yang sama dengan pandangan pemahaman ideologi yang sepaham, artinya sealiran atau kan basis pemahaman yang sama. Sehingga kalau misalnya sudah ada yang rekan-rekan partai lain untuk berkoalisi ya baik-baik saja, dan tentunya ini jangan menjadi hal yang sifatnya insidensial atau katakanlah mudah-mudahan tidak sementara waktu, karena tentu dasarnya lebih banyak mengacu kepada calon presidennya. Oke. Yang dikhawatirkan nanti kalau misalnya calonnya tidak sesuai, nanti akhirnya berpindah, kemudian nanti bahkan tadi saya katakan, koalisi tentunya diharapkan berlangsung sampai nanti setelah pemilu itu berlangsung. Artinya pemerintahan itu berjalan. Janganlah koalisi nanti berubah, bahkan yang tadinya tidak berada di dalam koalisi mungkin akhirnya seperti yang sekarang terjadi juga akan bergabung kembali. Maka pemahaman koalisi itu menjadi, bisa ditanya ke Mas Kodari. Oke. Sebenarnya baik, bagaimana Pak Nur Sirwan. baiknya sebuah bentuk koalisi itu seperti apa. Oke. Jadi tentu kita juga tidak bisa hanya test the water atau katakanlah melihat cuaca atau bagaimana. Ini harapan tersebut tentunya menjadi pengertian atau pemahaman pula bagi rakyat. Kan pemilu demi pemilu tentu mengharapkan adanya sebuah kemajuan di dalam berdemokrasi. Pembelajaran rakyat bagi berdemokrasi. Baik, kalau saya sih bukan mau nanya ke Bang Kodari ya, tapi saya mau ke Bang Viva Yoga terlebih dahulu. Karena dari panjangnya kalimat dari Pak Nur Sirwan yang saya tangkap cuma satu, janganlah berubah kalau bisa ini koalisi akan langgeng atau solid. Seakan-akan meragukan ini, apa jangan-jangan bisa bubar di tengah jalan ini, bagaimana Bang Viva Yoga? Ya, terima kasih Mbak Caca. Ini adalah koalisi bukan ujuk-ujuk, bukan tiba masa, tiba akal, bukan pula koalisi separuh hati, tapi ini adalah koalisi lahir batin, koalisi Indonesia Bersatu atau koalisi kuning, hijau, biru, KIB. Gitu. Jadi ini adalah merupakan
bagian dari proses politik menjelang Pilpres, karena juga sudah dijamin di Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dari peserta pemilu, yaitu partai politik. Jadi memang kita upayakan bahwa koalisi ini adalah merupakan wujud dari adanya banyak titik temu masing-masing partai politik yang memiliki kepentingan subjektif. Tetapi karena ini adalah koalisi dan kita sedang merumuskan platform untuk visi Indonesia dan pemerintahan 2024 ke depan, maka kita akan terus untuk melakukan konsolidasi, memperbanyak titik temu, dan nanti dalam sepekan ke depan kita akan deklarasi secara formal bahwa koalisi ini adalah merupakan perwujudan komitmen politik dari 3 partai politik yang ingin bersama-sama sampai seterusnya dalam rangka untuk persiapan pemilu 2024. Udah ada capres belum, Bang Vivayoga? Belum. Ya, kalau untuk figur, kita sudah memonitor beberapa figur yang sudah ada di media massa, tetapi nanti akan kita putuskan secara bulat, musyawarah, Bang Vivayoga, kolegial, siapa pasangan calon presiden dan wakil presiden. Gak usah jauh-jauh, di sebelah Bang Vivayoga ini ada ini PKB, Caimin sudah mau ini buat capres, ditanggapi dong Pak Jazilul. Iya, kalau Caimin bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Amanat Nasional sangat senang dan bergembira. Mantap. Karena Caimin itu adalah merupakan tokoh politik, ketua umum, di samping humoris, tapi juga membawa kesan intelektualitas di dalam wacananya. Yang pertama. Baik. Yang kedua, kalau kemudian Caimin masuk di KIB, PAN tidak berkeberatan asal menang. Nanti kalau kemudian kalah, bisa jantung berdebar-debar, tensi darah naik, mata berkunang-kunang. Jadi kan tidak enak. Jadi harus menang. Makanya ukuran-ukuran kualitatif, ukuran-ukuran kuantitatif soal popularitas, elektabilitas, elektabilitas, dan variabel penilaian lain itu nanti akan kita bahas bersama. Tapi intinya ya jangan lama-lama Caimin, ayolah bergabung dengan koalisi. Pak Jazilul tuh gayung bersambut itu, tapi quote and quote yakin nggak bakalan menang kalau gabung ke KIB, ini bagaimana? Ya tentu saya yakin kalau dari KIB ini dengan berbagai warna ini kemudian serius dan memulai dari awal, saya pikir peluang untuk menang terbuka bersama Gus Muhaimin. Karena apa? Karena sampai hari ini berdasarkan hasil survei, itu tidak ada satupun dari calon-calon yang muncul ini memiliki angka elektoral sampai 30%. Artinya semua calon-calon yang ada ini masih punya peluang untuk bisa menang, termasuk juga Gus Muhaimin. Tetapi sekali lagi saya juga ingin mengapresiasi dari teman-teman KIB yang sudah bergabung, minimal membawa beberapa pesan. Pertama, wacana Pak Kodari untuk perpanjangan sudah ditutup dengan KIB. Jadi tidak ada lagi itu Pak Kodari. Awas yang ya, kedua, KIB yang di situ terdiri yang berkumpul adalah ketua umum partai, para pemegang tiket, gitu, tapi juga belum menemukan siapa calon presidennya. Dan yang ketiga, saya melihat bahwa KIB ini sama dengan PKB akan memicu, akan mendorong adanya 3 pasangan calon. Jadi buat kami, buat PKB, ini KIB sungguh luar biasa ini. Jadi meskipun tadi ada teman yang meragukan apakah permanen atau tidak, tetapi KIB ini istilahnya memutus tali
harapan untuk 3 periode. KIB berani mengambil langkah bahwa para ketua umum partai inilah yang pemilik sah suara yang ada. Dan ketiga, itu mendorong harapan semua bahwa Pilpres 2024 harus diikuti lebih dari 2 pasang calon. Nah, ini menurut saya KIB ini ikhtiar yang sungguh sangat baik. Meskipun sebagian bilang ini kecepatan atau kesusu itu, Baik. nggak usah terlalu melihat ini kesusu atau tidak, tetapi pendidikan politik atau pesan yang disampaikan oleh KIB ini positif. Meskipun bagi saya ada kurangnya sedikit karena ketika ini dideklarasikan atau diumumkan ternyata nggak ada calonnya. Baik. Tapi buat kami alhamdulillah, jadi Caimin bisa mengajukan diri lah. Oke, baik. Bang Kodari, kalau dibaca ini kan sudah ada wacana disambut baik oleh KIB. Tapi ini sebenarnya apakah hanya pendidikan politik saja? Seru-seru sebelum pesta dimulai atau memang inilah nanti cikal bakal poros yang akan terbentuk? Kalau saya melihatnya serius ya, serius. Dan secara hitung-hitungan kan memang cukup realistis. Karena 3 partai ini kalau dikumpulkan sudah lebih dari 20%. Kemudian yang kedua, seperti saya sering sampaikan, 3 partai ini tidak punya kompleksitas atau titik pecah yang dalam di antara mereka. Kan kalau kita bicara koalisi, orang sering mencari atau menganalisa titik temu. Kalau saya lebih sering menganalisa titik pecah. Nah, titik pecahnya tiga ini kurang gitu. Kan ada titik pecah pribadi. Bu Jokowi, Bu Mega susah ketemu dengan Pak SBY. Itu titik pecah pribadi. Atau misalnya PDIP dengan Nasdem. Sekarang lagi ada titik pecah situasional gitu. Ada juga titik pecah ideologis. Ini 3 ini nggak punya gitu. Jadi saya melihatnya ini serius. Nah, soal di mana ini akan dibawa, untuk sementara memang nggak bisa juga dikatakan calon presidennya sekarang, pendaftarannya masih jauh kok begitu. Ya, kenapa koalisi terbentuk? Iya, pasti partai politiknya akan melihat, ya ini kalau bangun rumah itu kan harus ada pondasinya dulu. Ini pondasinya. Ini pondasinya dulu, nggak Oke. bisa ujuk-ujuk atap gitu loh. Iya, benar. Bahwasanya rumah itu ada pondasinya, lalu kemudian atapnya belum ada, ya memang kan perlu proses gitu loh. Masa pondasi langsung sudah harus ada atap begitu. Nah, yang berikutnya lagi adalah bahwa kata kunci bagi KIB ini menurut saya mendukung pemerintahan sekarang dan melanjutkan pembangunan yang akan datang gitu. Artinya apa? Sebetulnya mereka udah punya kriteria mengenai calon presiden. Saya mengatakan pada hari ini ya KIB ini kayaknya sulit ke Anies Baswedan. Kemungkinan kalau nggak ke Ganjar yang kemarin hadir di Magelang acaranya Projo, atau Pak Prabowo yang notabene sudah menjadi bagian dari pemerintahan. Bang Zulhas, Pak Suarso, Pak Erlangga? Ya Pak Erlangga kan bagian dari pemerintahan, Pak Harso bagian dari pemerintahan, Bang Zul walaupun belum jadi menteri tapi juga udah bagian dari pemerintahan. Ya 3-3-nya juga berpeluang, tapi kata kuncinya balik tadi bahwa nomor 1 itu yang akan jadi indikator adalah elektabilitas. Nah elektabilitas memang nggak bisa dikunci sekarang. Tetapi nanti gitu. Jadi pada hari ini kalau saya ditanya, Caimin mungkin apa enggak? Ya mungkin gitu loh. Karena Pak Caimin kan sejauh ini kan sejalan dengan pemerintahan. Tetapi pertanyaannya apakah elektabilitasnya nanti pada bulan Agustus atau pada bulan September itu masuk papan atas dan berpeluang untuk menang gitu. Jadi ya menurut saya nggak ada yang perlu dipertentangkan di dalam persoalan ini. Nah yang juga penting adalah dengan adanya KIB ini kita melihat bahwa memang ini bisa 3-4 pasang calon. Wih, gitu. banyak Iya, 3-4 sekali. pasang calon. Kenapa? Ya dari KIB 1. Ya misalnya Ganjar kan gitu. Oke, Kemudian dari Anies Baswedan. Ini kan wacananya Nasdem kan udah sering mengeluarkan nama Anies ya dari Jawa Barat, dari mungkin Aceh segala macam dan seterusnya. Nah, berkoalisi mungkin dengan PKS, dengan Demokrat begitu. Wakilnya nggak tahu siapa gitu. Nah, yang ketiga, ini nanti misterinya ini ada di PDI dengan Gerindra dengan PKB gitu. PDI bisa sendiri, tapi Gerindra nggak bisa sendiri. Nah dugaan saya Pak Prabowo akan habis-habisan berusaha untuk
ngambil Caimin gitu untuk menjadi wakilnya Oke. gitu. Dengan asumsi bahwa Ya. Pak Prabowo elektabilitasnya masih di atas Caimin Baik, gitu. sebagai analisis yang umum ketika semakin banyak pasangan calon, semakin tipis kemungkinan untuk menang mutlak. Nah ini bagaimana tanggapan PDIP nanti akan dijawab? Karena kalau tidak bisa menang mutlak, jangan sampai kalah tipis. Itu lebih nyesek. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.